Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sirait dengan NRP akhir 025. Saya dari kelompok B2 Manajemen Proses IT. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat mengenai APO 13, yaitu yang pertama adalah deskripsi dan proses. Proses ini merupakan proses pendefinisian, pengoperasian, dan pengawasan sistem yang diterapkan perusahaan untuk memanajemen keamanan informasi yang dimiliki. Proses ini bertujuan untuk menjaga dampak dari resiko keamanan informasi agar tetap dalam tingkat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keamanan informasi yang dimaksud mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, confidentiality, yaitu kerahasiaan atau usaha perlindungan terhadap akses pihak yang tidak berhak. Yang kedua, integrity atau integritas, yaitu pencegahan data dari perubahan oleh pihak yang tidak memiliki hak. Yang ketiga adalah availability, ketersediaan, yaitu informasi akan selalu tersedia ketika ada pihak yang membutuhkan. Dan untuk IT goals-nya, pada APO 13 dengan adalah acuan pencapaian keberhasilan, antara lain yang pertama, memastikan kepatuhan TI terhadap undang-undang dan peraturan eksternal. Pencapaian tujuan ini diukur dengan biaya ketidakpatuhan TI serta jumlah masalah ketidakpatuhan TI yang dilaporkan. Yang kedua, yaitu mengelola resiko bisnis terkait TI. Pencapaian tujuan ini diukur dengan persentase layanan TI yang dicakup oleh penilaian resiko serta jumlah insiden TI signifikan yang tidak diidentifikasi dalam penilaian resiko. Dan yang ketiga, memastikan transparansi biaya dan manfaat TI. Pencapaian tujuan ini diukur dengan persentase investasi dengan harapan yang jelas berkaitan dengan biaya dan manfaat TI, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan dengan tingkat transparansi dan akurasi informasi keuangan TI yang tinggi. Yang keempat, yaitu memastikan keamanan informasi dan infrastruktur. Pencapaian pada tujuan ini diukur dengan jumlah insiden keamanan yang menyebabkan kerugian finansial, serta frekuensi penilaian keamanan terhadap standar baru. 5. Memastikan ketersediaan informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Pencapaian pada tujuan ini diukur dengan tingkat kepuasan bisnis terhadap kualitas informasi, serta jumlah insiden bisnis yang disebabkan oleh ketidaksediaan informasi. Yang kedua, yaitu ada proses goal, yang dimana proses goals pada APO 13 ini adalah acuan pencapaian keberhasilan yang antara lain, yaitu yang pertama, membangun sistem yang menangani persyaratan keamanan informasi secara efektif. Pencapaian tujuan ini diukur dengan jumlah insiden terkait keamanan. Yang kedua, menetapkan rencana keamanan. Pencapaian tujuan ini diukur dengan jumlah solusi keamanan yang menyimpang dari rencana. Dan yang ketiga itu menerapkan solusi keamanan informasi. Pencapaian tujuan ini diukur dengan jumlah solusi yang sesuai dengan rencana keamanan. Dan yang ketiga yaitu manajemen praktis. Pada manajemen praktis ini itu terbagi dari beberapa APO 13. Yang itu yang pertama, APO 13.01 yaitu establish and maintain in ISMS atau membangun dan memelihara ISMS. Yang aktivitasnya menentukan ruang lingkup ISMS, menyejajarkan ISMS dengan kebijakan dan tujuan perusahaan, mendapatkan otorisasi manajemen untuk menerapkan ISMS, mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab manajemen keamanan informasi, mengkomunikasikan pendekatan ISMS, yang inputnya itu berupa pendekatan sistem keamanan perusahaan eksternal, dan outputnya itu yang pertama, aturan dalam ISMS itu bagian internal, dan untuk B, cakupan ISMS pada APO 01 dan DSS 06. Lalu yang kedua adalah APO 13.02, yaitu Define and Manage and Information Security and Privacy Risk Treatment Plan, yaitu menetapkan dan mengelola rencana penanganan risiko keamanan dan privasi informasi. Aktivitasnya berupa mempertahankan rencana respon risiko keamanan informasi, mempertahankan inventaris solusi manajemen risiko, mendukung implementasi rencana respon dengan kasus bisnis yang sesuai, mengukur efektivitas solusi dan kontrol, dan merekomendasikan pelatihan dan kesadaran yang tepat. Yang inputnya itu berupa yang pertama itu kesenjangan untuk mewujudkan kemampuan target pada APO 02. Dan yang kedua, definisi arsitektur dasar yang ada pada APO 03. Dan ketiga adalah
proposal proyek untuk mengurangi resiko yang terdapat pada AP12, yang outputnya adalah yang pertama rencana respon keamanan informasi, dan yang kedua kasus bisnis terkait keamanan informasi pada AP02. Dan yang ketiga adalah AP13.01, yaitu monitor and review ISMS, atau memantau dan meninjau ISMS. Aktivitasnya berupa melakukan tinjauan rutin terhadap kontrol ISMS, melakukan audit ISMS internal, melakukan tinjauan manajemen ISMS, dan mengidentifikasi peristiwa yang memengaruhi kinerja ISMS. Inputnya berupa insiden dan permintaan layanan yang diprioritaskan pada DSS 02, yang outputnya adalah laporan audit ISMS pada MEA 02 dan rekomendasi untuk meningkatkan ISMS pada internal. Untuk penjelasan lebih lengkap, dapat mengakses link tersebut. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih.